Selamat malam, kita ketemu lagi di pertemuan kita yang kelima. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang keselamatan, sekarang kita akan membicarakan tentang pertobatan. Menurut saya, pertobatan itu bisa akan terjadi ketika seseorang menyadari uh, ujung hidupnya itu bakal selamat atau enggak. Itulah kenapa saya sebelum membahas tentang pertobatan, saya bahas dulu tentang keselamatan. Karena buat saya ketika kita mengetahui keselamatan itu sebenarnya apa, itu akan membuka pintu untuk orang menerima Yesus ketika mengetuk gitu ya. Jadi kabar keselamatan itu adalah kabar gembira gitu, dan orang yang menerima kabar gembira itu dengan hati yang terbuka, maka dia akan membuka pintunya untuk masuk ke pertobatan. Oke, pertobatan itu apa? Jadi kalau saya lihat dari kamus, pertobatan itu adalah tindakan menyesali kesalahan-kesalahan di masa yang lampau. Bahkan 1 menit sebelumnya pun itu masih masa yang lampau namanya. Ya, yang disertai dengan komitmen. Jadi memang kita tidak hanya menyesali, gitu. Menyesali bagus karena memang tidak semua orang bisa merasakan ada yang salah, tidak merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tetapi ketika kita menyadari ada kesalahan kita 1 menit yang lalu sekalipun atau yang sudah lampau sekalipun, itu disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Atau bisa jadi pengertian yang kedua, kita berbalik 180 derajat. Artinya memang ketika kita melakukan A, berputarlah 180 derajat lain daripada yang kita lakukan sebelumnya. Dan tidak hanya itu, meninggalkan cara hidup yang lama itu dan bergerak ke jalan yang benar. Itu adalah definisi pertobatan yang saya kutip dari kamus bahasa. Menurut Alkitab, kalau saya lihat hanya segelintir ya, jadi ketika saya baca Alkitabnya, kalau saya lihat definisi bertobat, itu tidak ada secara gamblang dikatakan bertobat itu apa. Tetapi dari beberapa ayat, saya kutip dari Yesaya, Yeremia, bahwa bertobat itu adalah kembali kepada Allah. Jadi dikatakan di Yesaya 31, dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Artinya adalah bertobat itu kita kembali kepada Allah. Lalu meninggalkan dan berjuang untuk tidak lagi melakukan kejahatan secara sengaja. Artinya, bertobat itu perlu ada perjuangan dan usaha. Tidak hanya perjuangan dan usaha, tetapi Yeremia juga mengatakan bahwa perlu adanya ketekunan. Karena memang pada dasarnya manusia ini kan daging ya. Daging ini kan memang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, seketika itu juga kutuk itu sudah masuk ke dalam daging. Oleh sebab itu, kita tidak bisa hindari, memang daging kita ini keinginannya adalah untuk berbuat dosa. Sehingga ketika kita mau kembali kepada Allah, kita berjuang untuk melawan daging. Jadi yang kita lawan itu sebenarnya adalah keinginan daging yang paling kuat. Kekuasaan gelap selain Yesus Kristus di sekitar kita, itu dengan nama Yesus aja bisa diusir. Kita tengking dalam nama Yesus keluar, karena gak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita selamat, dan nama itu memiliki kuasa. Artinya kegelapan di sekitar kita itu bisa ditengking dalam nama Yesus. Tetapi daging kita itu mau ditengking-tengking dalam nama Yesus tidak akan bisa, karena memang kita pemiliknya. Tuhan tidak pernah menjadikan kita Pinocchio yang membuat kita Allah berkata A, maka kita akan menjadi A. Enggak, semuanya hidup berdasarkan pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Ketika kita mau bertobat, meninggalkan perbuatan kita yang lama, kita berjuang untuk tidak mengikuti keinginan daging, hanya kita yang tahu apa keinginan daging kita. Orang yang sudah bertobat, kembali kepada Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan mencurahkan rohnya atas orang tersebut, maka roh Allah hidup di dalamnya. Tuhan itu kan tidak hidup dalam dosa ya. Jadi ketika daging ini berbuat dosa, roh ini akan secara, kalau saya bilang, membunyikan alarm. Karena apa? Ada yang tidak nyaman di dalam kita ketika kita berbuat dosa. Itulah kenapa tadi saya katakan bahwa bertobat itu 1 menit yang lalu pun bertobat namanya. Gitu ya. Jadi pertobatan itu butuh perjuangan dan harus tekun untuk selalu berjuang melawan keinginan daging.
Nah, bagaimana kita bertobat? Dari Roma 3 ayat 9 sampai 20 serta Roma 3 ayat 23 menceritakan tentang dosa itu seperti apa. Dan pada dasarnya semua orang telah berbuat dosa dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pertobatan menurut saya itu memerlukan usaha, memerlukan ada kemauan dulu. Lalu dari kemauan itu, karena pada dasarnya ya firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita memiliki kemauan untuk bertobat pun itu merupakan anugerah dari Tuhan. Contoh, tahu Firaun ya, begitu kerasnya tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kenapa? Tuhan keraskan hatinya. Artinya adalah dari sini kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang memang sengaja Tuhan keraskan hatinya. Untuk apa? Itu jadi alat untuk menunjukkan kemuliaan Allah bagi orang lain. Jadi dia ini hanya alat yang dipakai Allah untuk kemenangan orang lain. Jadi jangan mau jadi orang yang seperti itu dipakai hanya untuk kemenangan orang lain sementara kita ditinggal ujung-ujungnya. Jangan pernah mau. Ada kok orang yang memang ketika kalian mungkin juga bisa melihat lah ada orang yang melakukan kesalahan, ditegur, tapi tidak merasa bersalah. Kalau kita bilang nuraninya udah mati. Itu dampak dari orang yang berdosa, tidak mau mengakui kesalahan, dosa lagi, tidak mau lagi melakukan kesalahan, tidak mau bergerak meninggalkan dosa, lama-lama hatinya keras. Tuhan tidak pernah bisa hidup di hati yang keras. Tuhan tidak pernah bisa hidup di hati yang tidak mau dilembutkan. Artinya apa? Ketika roh Allah tidak ada dalam diri orang itu, tidak ada kemauan ataupun perasaan bersalah di dalam dirinya. Jadi bersyukurlah ketika kita memiliki rasa bersalah dan kita tahu itu salah dan kita mau berbalik dari situ. Jadi bertobat itu adalah perlu kemauan terlebih dahulu, itu dasar semuanya. Memang ada yang bertobat ketika Tuhan langsung menjamah, orang itu ada. Tetapi itu untuk case-case yang berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan nanti di ujung usia, di tempat tidur pesakitan, di rumah sakit, kita baru berharap Tuhan menjamah kita untuk membawa kita bertobat. Enggak. Semuanya berdasarkan pilihan. Sama seperti ketika Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kalian makan. Tetapi pohon di tengah sana jangan kamu makan. Ketika kamu memakannya nanti kamu mati. Allah sudah memberitahukan segalanya. Konsekuensinya apa? Tetapi pilihan Adam dan Hawa lah untuk mau makan atau tidak, mau patuh atau tidak. Ya, selain ada kemauan, perlu juga ada usaha. Jadi ada usaha itu dalam artian ketika saya mau, saya tahu saya salah, saya mau bertobat, saya nggak mau lagi melakukan hal yang sama karena saya tahu itu salah. Lalu, saya kan berusaha untuk Tuhan maunya apa? Oke, ketika saya belum merasakan sesuatu, Tuhan berbicara dalam hidup kita, ya kita lakukan aja mana yang benar. Dasarnya apa? Kita punya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, ya jangan mencuri. Tapi kan Tuhan nggak ngomong, ya pokoknya firman Tuhan bilang jangan mencuri. Oke, selain ada usaha, ada juga ketekunan setiap hari. Setiap hari untuk bertobat. Jadi memang bertobat itu bahkan bukan hanya setiap hari ya, setiap jam, setiap detik bahkan. Karena kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita, bagaimana nanti kita akan berbuat dosa. Semenit yang lalu berdosakah saya? Iya, pasti. Karena memang pada dasarnya saya ini, kita semua hidup dari daging, ada dagingnya gitu loh. Dan daging ini sudah jatuh ke dalam kutuk. Itulah mengapa ketika nanti seseorang meninggal, dagingnya tidak ikut terangkat ke surga karena daging ini hanya debu dan tanah. Tetapi roh, itulah yang dihembusi Allah. Itu yang akan naik ke tempat perhentian. Nah, ketika ada usaha, maka kita tidak hanya sekedar usaha, tetapi seluruh. Sehingga saya katakan hidup yang bertobat. Jadi tidak hanya sekedar kemauan dan usaha saja, tetapi seluruh hidup ini pun bertobat. Hidup dalam artian pikiran, jiwa, keinginan, segalanya itu bertobat. Bagaimana hidup yang bertobat? Kalau kita lihat dari Yakobus 4 ayat 9, yang pertama adalah sadari dulu kemalangan. Sama seperti yang tadi ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus sadar dulu kalau kita salah.
Menyadari kejatuhan, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah saya sadar saya salah, setelah saya sadar saya jatuh, akui kesalahan. Gentle dong jadi orang gitu ya, ketika kita bersalah, akui pada Tuhan. Walaupun kita tidak mengakuinya, Tuhan itu tahu kok. Tetapi kayak kita bayangkan bahwa ketika kita punya, mungkin belum menikah gitu ya, mungkin ada beberapa yang mungkin kalian belum menikah gitu. Saya sendiri ketika saya punya anak gitu ya, saya sudah punya anak. Ketika saya lihat anak saya mengakui, masih usia 1 tahun gitu, jadi belum bisa berbicara, bahkan belum tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ketika dia melakukan kesalahan, saya tahu dia belum mengerti kalau itu salah gitu ya. Akan tetapi ketika dia melakukan kesalahan, ketika saya katakan, no, itu salah, jangan. Dia itu merasa dia salah dan dia melihat mata gitu ya. Artinya adalah dia melihat orang tuanya mengatakan ini salah walaupun dia belum mengerti. Sama seperti kita. Ketika kita tahu kita salah, kita bilang ke Bapa, saya salah Tuhan. Karena Allah ini kan sosok yang jujur ya. Sosok yang jujur, kita belajar kejujuran dari Dia. Tuhan ini Allah yang tidak berdosa. Ketika kita mengatakan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, artinya kalau Bapa kita tidak berdosa, maka kita jangan berdosa. Cuman kan gak bisa ya, kita gak bisa gak berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan, tetapi Ia adalah Allah yang setia dan adil. Akuilah segala kesalahanmu, maka Ia akan mengampuni segala dosamu. Hanya itu. Tuhan hanya mau kita ngakui kesalahan kita. Ya udah. Artinya adalah contoh kita bersama teman gitu ya. Kita sama teman, kita melakukan kesalahan. Ketika kita ngomong sama teman kita, sorry ya, aku salah. Itu artinya adalah kita mengakui kekurangan kita. Kita dalam posisi merendahkan diri. Nah, ketika kita merendahkan diri, artinya kita di bawah, Allah di atas. Itulah kenapa kita perlu mengakui kesalahan. Yang ketiga, setelah kita mengakui kesalahan, akuilah Yesus dan keselamatan yang daripadanya. Ya, hanya dengan kita mengakui dari mulut kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Seperti pertemuan sebelumnya saya katakan bahwa tanpa keselamatan, kita nggak punya tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak bisa. Keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Ketika kita nggak punya tiket itu, Yesus di dalam kita, ya kita masuk ke kerajaan surga, tiketnya apa? Ketika nanti diadili di tahta suci, setiap orang akan diadili menurut perbuatannya. Ketika dipertanyakan, menurutmu Yesus itu siapa? Lalu kita akan jawab apa? Gitu ya. Maka ketika kita mengakui kesalahan, kita berusaha untuk bertobat, untuk tidak melakukannya, kita mengakui Yesus dan keselamatan yang datang daripadanya, dan hanya itu jalan keselamatan menuju kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Hati seseorang akan menjadi lebih terbuka dan menjadi tempat yang nyaman untuk Roh Kudus hadir di dalamnya. Itulah mengapa orang-orang yang berhati keras, Roh Kudus gak akan pernah nyaman tinggal di dalamnya. Tetapi orang yang memang melembutkan hati juga, kalau dia tidak jaga hatinya, tidak mau memaafkan, bahkan tidak mau mengakui kesalahan, ya lama-lama Yesus juga gak akan nyaman tinggal di dalam hatinya. Roh Allah itu juga gak akan nyaman tinggal di dalam hidupnya. Yang keempat adalah ketika kita mengakui Yesus, hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena memang kita hidup di dunia ini gak seperti zaman dahulu ya, ketika Allah berbicara secara langsung kepada umatnya, Israel. Atau dari Nabi disampaikan kepada umat pilihan Allah saat itu. Sekarang kalau kita mungkin hari Minggu kita akan bisa mendengarkan gembala, pendeta, pastor berkhotbah setiap minggunya. Itu menjadi pegangan kita di hari Senin sampai Sabtu. Tetapi Senin sampai Sabtu kan tidak mungkin kita nggak
nggak jatuh lagi ke dalam dosa. Dan kita kan nggak mungkin datang terus ke pendeta untuk minta firman Tuhan lagi, enggak kan. Nah, dari Senin sampai Sabtu kita punya senjata. Senjata kita apa? Yaitu firman Tuhan. Itulah kenapa bacalah firman. Itu ya. Memang nggak gampang untuk tekun di dalam setiap hari untuk membaca firman, itu nggak gampang. Saya sendiri udah ngerasain. Tetapi ketika dulu saya, sedikit share ya, dulu saya ketika saya bertobat untuk yang kedua kalinya lah kalau saya bilang, saya juga jatuh. Jadi nggak semua orang itu bebas dosa, enggak. Ketika saya bertobat kedua kalinya, saya berkomitmen ke Tuhan, saya sadar kesalahan saya udah ngerasain hidup yang saya nggak ngerasa bersalah, lama-lama perlahan juga saya tahu kesalahan saya, tapi saya nggak mau lepaskan, saya nikmati dosa gitu ya. Lama-lama roh Tuhan ternyata pergi. Nah, ketika saya bertobat kedua kalinya, saya mohon ampun ke Tuhan. Saya saat itu ingat banget waktu itu saya lagi mendekati Paskah ya, mendekati Paskah, hujan sangat deras, saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba hujan deras sekali pakai petir lagi di Batam. Dan saya saat itu sujud ketika lagi dengerin firman, ada kerinduan yang memang saya rasa kosong di dalam hati. Saya rasain kok, manusia itu bisa merasakan kekosongan dalam hidupnya, saya pun ngerasain. Dan gak bisa tertutupi. Saya bisa ketawa-ketawa sama teman, tetapi ketika saya di rumah sendirian, saya bisa ngerasain kekosongan itu ada yang kurang. Dan memang benar, hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. Di saat itu siang bolong, tiba-tiba hujan deras pakai petir, tanpa aba-aba lagi ya, tiba-tiba dus hujan deras pakai petir. Saya di situ tiba-tiba pas lagi dengerin firman dalam kondisi berdosa ya, saya dengerin firman, tiba-tiba hujan deras. Saya tiba-tiba sujud dan saya bilang, Tuhan, saya mengakui segala dosa-dosa saya. Saya sebutin semua dosa-dosa itu dan saya cuma ngomong satu, aku mau kembali kepadamu. Oke? Setelah itu saya mulai cari nih. Waktu itu belum ada yang menuntun saya. Jadi bahkan gereja aja saya masih jalan-jalan gitu ya. Saya mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gitu. Nah, saya cari belum ada orang yang bisa menuntun saya bertobat lagi seperti apa. Tetapi ya saya bersyukur dengan itulah pengalaman di masa muda saya ketika tamat SMA saya bertobat gitu ya. Pertobatan saya yang pertama kali saya sudah mengenal gitu loh, mengenal sosok Kristus sebelumnya. Bertobat itu seperti apa. Dan saya masih puji Tuhan itu enggak Tuhan hapus semua ingatan itu, puji Tuhan enggak gitu. Karena memang ketika saya dulu waktu masih tamat SMA, saya pernah mengatakan, apapun yang terjadi ya Allah, jangan pernah lepaskan tanganku. Dan itu komitmen saya ketika saya berdosa sekalipun ya. Bahkan bayangkan, kalian bisa membayangkan ketika saya berdosa, sangat berdosa gitu ya. Saya mengatakan, Tuhan saya tahu saya hidup di dalam dosa. Dan saya nggak bisa lepas dari sini. Satu yang aku mohonkan, sebesar apapun dosaku, aku tak akan pernah melepaskan tanganmu. Jadi aku mohon, karena saya tahu ketika saya melepaskan tangan Tuhan, bayangkan kalian melepaskan tangan genggaman dari tangan seseorang, maka orang itu akan melepaskan genggamannya. Maka saya tahu juga, kalau saya melepaskan genggaman tangan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan genggamannya. Sehingga saya berkomitmen dari dulu, saya nggak akan pernah melepaskan tangan Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun saya hidup di dalam dosa, sekalipun saya harus terjatuh saat itu. Dan ya puji Tuhan komitmen itu ternyata itu ya. Makanya saya bersyukur saya menjadi seorang Kristen, bukan sekedar Kristen KTP. Saya bersyukur dengan pengalaman hidup saya up and down, jatuh bangunnya saya bisa merasakan walaupun saya nggak melihat Yesus yang di depan saya atau di sekitar saya. Karena memang Allah pada dasarnya, roh Allah itu kan omnipresent, dimanapun dia hadir. Dia nggak pernah lepasin kita. Jadi sekaligus itu akan menghancurkan semua bayangan saya kalau ternyata Tuhan itu selama ini penghukum. Ternyata enggak. Jadi bisa kita bayangkan Tuhan itu bukan penghukum. Dia itu tidak marah. Panjang sekali sabarnya. Jadi kalau kita membayangkan Tuhan itu cepat marah sama kita, enggak loh. Jadi kalau siapapun sekarang hidup masih dalam dosa, satu yang perlu kita ketahui, Allah itu Allah yang sangat setia. Gak pernah ada yang sesetia dia, gak pernah ada yang sebaik dia, yang tidak pernah ada yang belum pernah ada sosok yang sangat penyabar.
Jadi bisa kita bayangkan ketika waktu saya hidup di dalam seperti itu, ternyata Tuhan gak pernah ngelepasi saya. Buktinya banyak sekali. Beberapa kali kejadian saya hampir kecelakaan, hampir terenggut nyawanya. Selalu aja Tuhan luputkan. Jadi bersyukurlah ketika ada sesuatu yang masih menghajar kita untuk menyadari saya salah. Nah, ketika saya bertobat, saat itu saya mulai lagi berkomitmen, saya pengen membangun kehidupan pribadi saya dengan Tuhan. Saya mulai baca firman. Komitmen saya adalah saya pengen habiskan firman Tuhan karena saya nggak pernah membaca firman Tuhan sampai habis. Gitu ya. Jadi sepanjang hidup saya menjadi seorang Kristen KTP dari dulu ya, dari bayangkan dari lahir, saya oek-oek langsung Kristen. Ternyata Kristennya cuma KTP. Dan ketika saya bertobat kedua kalinya lah saya bisa membaca firman Tuhan berulang-ulang sampai habis gitu ya. Dan ketika saya baca itu, saya jadi punya kayak, wah ternyata baca firman Tuhan itu ada masa-masa kita akan membaca, wah seru ya ternyata firman Tuhan ya. Oh ternyata seperti itu ya. Tapi ada juga memang bagian-bagian firman Tuhan yang ya angka-angka lah isinya, persembahan-persembahan lah, kejadian perjanjian lama tuh biasanya imamat, bilangan, ulangan tuh biasanya agak-agak mungkin kalau kita baca boring gitu. Tetapi itu mengajarkan kita untuk kesetiaan gitu ya. Kesetiaan ibarat kata kalau misalnya ada orang yang lagi bercerita ke kita gitu ya, itu melatih kita untuk setia. Baca aja terus. Ternyata memang apa yang kita baca dalam firman Tuhan, suatu saat Roh Kudus akan bukakan melalui firman-firman yang disampaikan setiap minggunya ataupun firman-firman yang kita dengar. Misalnya kalau saya dari YouTube gitu ya, saya suka dengerin firman Tuhan dari YouTube gitu. Nah, hidup aja dalam firman Tuhan karena saya nggak punya pegangan. Pegangan saya ya Kristus, tetapi dalam keseharian saya butuh sesuatu yang bisa saya pegang, saya ingat, saya jadikan. Kalau kita Pancasila jadi falsafah hidup, falsafah hati hidup saya, rohani saya yaitu firman Tuhan. Bahkan tidak jarang saya kasih tahu ketika saya sedang bawa motor, saya lagi bertanya-tanya, bisa aja gitu dalam hati kita bertanya-tanya ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan lagi, dan ternyata hidup dalam firman Tuhan itu nggak seberat yang kita bayangkan. Oke, nah sebagai seorang petobat memang perasaan bersalah itu akan tetap ada. Saya juga pernah merasakan bahwa saya dalam keadaan yang sangat benar nggak ya saya sudah diampuni. Ada perasaan bersalah itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Jadi memang ketika kita tunduk pada Allah, lawan aja iblis dalam nama Yesus, selesai. Makanya saya katakan bahwa iblis itu bukan musuh terberat, tetapi musuh terberat kita itu adalah daging kita. Nah, saya kutip ada 4 yang menjadi tantangan bagi petobat yang baru. Yang pertama adalah yang saya alami, perasaan bersalah yang sangat mendalam. Ada kok. Terkadang perasaan bersalah sangat mendalam ini, saking berlebihannya, itu akan menolak kembali secara tidak kita sadari, itu akan menolak kembali bahwa kita sudah diampuni. Artinya, itu akan membuat kita tidak mempercayai bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Terkadang kita melihat bahwa, benar nggak ya dengan dosa saya yang seberat ini sudah diampuni? Kayaknya dosa saya ini udah sangat berat, saya nggak yakin bisa diampuni. Gitu ya. Tahu ya Paulus yang sudah membunuh umat Allah. Bahkan Stefanus dirajam, dilempari batu itu di bawah kakinya dan sepengetahuannya. Bahkan Paulus pun sudah menjadi salah satu orang yang membunuh orang-orang benar. Itu aja diselamatkan loh. Itu aja menerima pengampunan loh. Jadi tidak ada dosa di bawah kolong langit ini yang tidak Tuhan ampuni kecuali mendukakan rohnya. Nah, mendukakan rohnya ini dalam artian kita nggak mengakui apa yang kita terima selama ini itu dari roh Allah, dari Allah. Itu namanya mendukakan roh Allah. Seperti orang-orang yang murtad dan tidak mau kembali. Itu namanya mendukakan roh Allah. Tetapi segala dosa, Tuhan sendiri mengatakan bahwa segala dosa di dunia ini yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, semuanya dapat terampuni. Kecuali mendukakan roh Allah. Oke, yang kedua, selain perasaan bersalah yang sangat mendalam, ada keinginan untuk kembali. Nah, keinginan untuk kembali ini biasanya kalau tidak disertai dengan perjuangan dan mengingat kembali komitmen serta pengalaman hidupnya dengan Allah, biasanya akan gampang jatuh. Jadi,
dosa ini kan seperti belenggu ya. Kalau saya bilang dia seperti belenggu yang punya daya tarik. Ketika orang dalam keadaan sudah meninggalkan dosa, kalau dia tidak membangun hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, mempunyai pengalaman-pengalaman, membangun pengalaman-pengalaman kembali dengan Allah itu, orang ini akan gampang untuk terombang-ambing kembali dan ada perasaan ingin kembali lagi ke masa yang lalu. Jadi tidak jarang ada orang yang sudah bertobat bertahun-tahun bisa jatuh kembali. Yang ketiga adalah lingkungan. Firman Tuhan pun mengatakan pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sehingga kalau kita tahu kesalahan kita yang lama, kehidupan lama kita seperti apa, dan kita menyadari ada sumbangan dari lingkungan kita yang buruk, tinggalin. Lebih baik kita kehilangan teman daripada kita kehilangan Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan, Tuhan itu gak kekurangan orang karena dia yang menciptakan manusia. Dia bisa mengirimkan banyak orang yang baik untuk membangun hubungan yang baik dengan kita. Yang keempat adalah merasa gagal. Tidak jarang ketika orang yang sudah bertobat menjalani kehidupannya dan ternyata jatuh lagi, biasanya dia akan merasa kan gagal lagi. Padahal kegagalan ini sebenarnya jadi pengalaman dia untuk ternyata Tuhan aku gak bisa tanpamu. Gitu ya. Sehingga perasaan gagal ini bisa menjatuhkan kembali ke lubang yang dalam. Sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa iblis yang sudah meninggalkan sebuah rumah, ketika dia melihat rumah itu bersih kembali, tidak ada firman Tuhan, tidak ada kehidupan yang berbuah, tidak ada hubungan yang baik dengan Allah yang dibangun di dalamnya, maka dia akan mengajak 7 temannya yang lebih jahat untuk masuk lagi ke dalam rumah itu dari perasaan gagal. Jadi ya hidup aja sewajarnya. Cuma ingat, ketika saya berkomitmen, saya ingin bertobat, saya ingin membangun hubungan lagi dengan Allah, maka saya akan berkomitmen untuk saya nggak mau kembali lagi ke dosa yang lama, nggak ada gunanya. Yang saya ingat adalah ketika saya berdosa, maka orang dalam kapal di mana saya berjalan itu juga akan tenggelam. Gitu loh. Jadi ketika saya berdosa, saya langsung ingat keluarga saya nanti nggak akan diselamatkan. Kalau saya gagal, kalau saya jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, jadi nggak usah takut, Allah itu adalah penebus bagi orang-orang yang mau bertobat dari pemberontakannya. Ada beberapa hal yang saya rangkum ya, bagaimana kita menjalani hidup setelah bertobat. Ya jalani aja hidup dengan normal. Cuman tidak ada lagi niat untuk saya mau berdosa kembali, enggak. Karena lihatlah, ketika kita menyadari mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik, ingat aja itu. Allah ada di sekitarku. Dia mengamati aku. Artinya ketika aku jatuh dalam dosa, aku minta ampun, aku akan minta tolong lagi ke Tuhan kalau aku mau bangun lagi. Yang kedua, berbuahlah. Berbuah dalam artian kehidupan yang menghasilkan buah. Ya, kehidupan yang menghasilkan buah itu seperti apa? Orang yang berbuah itu akan memberi pengaruh yang positif, serta dapat dirasakan orang sekitar. Jadi kalau kita mengatakan kita berbuah, tetapi orang lain tidak bisa merasakannya, bahkan tidak merasakannya, coba dipertanyakan, apa yang salah? What's wrong with me? Apa yang salah? Kok kayaknya biasa-biasa aja orang lain, atau jangan-jangan saya saja yang mengada-ngada, mengatakan saya sudah berbuah, enggak. Orang lain akan bisa merasakan kok, sekalipun orang yang tidak mengenal Allah. Karena pada dasarnya kasih itu tidak bisa tertutupi. Allah itu kan roh. Kasih itu adalah Allah. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita berbuah, itu kan buah itu dari roh Allah. Artinya roh Allah yang akan menjamah orang. Orang akan merasakan kok. Saya sendiri udah ngelihat kok. Orang lain bisa merasakan, kok lu ada yang beda ya, nggak seperti lu yang dulu. Nah, orang lain bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari kita tanpa saya buat-buat, tanpa kita buat-buat. Itu secara akan alami keluar ketika hati kita memang saya tidak mau berpikiran jahat lagi. Tujuan saya adalah saya jujur, saya ini terkadang dikatakan kok lu bodoh sih gitu loh. Karena memang firman Tuhan pun mengatakan orang yang bodoh di mata manusia itu dipandang Allah. Biarkan saya bodoh dipandang manusia. Kenapa? Karena saya tujuannya adalah lebih baik saya yang rugi daripada orang lain harus rugi. Kalau saya bisa melakukan sesuatu yang baik ya saya akan lakukan sekalipun saya harus rugi. Dan itu terkadang kebodohan buat manusia. Tetapi tujuan saya ngelakuin itu adalah karena saya tahu, saya udah dikasihani, saya udah
ampuni, saya sudah ditebus, nama saya sudah dicatat dalam buku kehidupan. Jadi tidak ada lagi rasa terima kasih yang bisa saya lakukan kepada Tuhan, ya saya akan tunjukkan kepada yang lain gitu loh. Nah, ada beberapa buah roh yang buat saya sebenarnya tidak ada yang lebih, semuanya tidak ada yang di bawah ataupun di atas ya, semuanya sama pentingnya. Tetapi 3 dari ini akan saya kutip. Yang pertama adalah damai. Ketika orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dengan juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamatnya, saya yang dulunya hidup dalam ketidaktenangan, saya bisa merasakan damai itu. Sangat damai. Bahkan ketika sekeliling saya lagi bergejolak, karena memang manusia tidak ada hidupnya yang tidak hidup dalam masalah. Masalah itu harus dihadapi. Tetapi saya bisa, memang sangat nyata, saya bisa merasakan damai yang sangat damai. Gitu ya, tidak terpengaruh dari damai dari luar itu, enggak. Walau apapun masalahnya. Yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut itu nggak bisa dibuat-buat ya. Lemah lembut itu akan mengalir ketika kita bisa menguasai diri. Tidak harus berbicara lemah lembut. Lemah lembut itu bukan artian dalam bicaranya lembut sekali, enggak. Ada masanya kita harus tegas, ada masanya kita harus keras bicaranya. Tetapi hati yang lemah lembut ini enggak bisa tertutupi, dia akan mengalir. Seperti aliran sungai kalau Tuhan katakan, aliran sungai yang mengalir aja. Dan ini akan ada, lemah lembut ini akan ada ketika Roh Allah ada di dalam kita, karena memang dialah roh lemah lembut itu. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Terkadang kita bisa jatuh lagi ke dalam dosa ketika kita tidak bisa menguasai diri, mulai dari amarah, takut, pikiran jahat. Karena memang kita makhluk berdosa, ya kita harus bisa berusaha berjuang untuk menguasai diri ini. Kalau memang harus berpuasa, ya berpuasa saja. Saya pernah kok ngerasain, wah emosi yang sangat gimana gitu ya. Sampai saya berpikir lebih baik saya puasa. Dan saya puasa untuk menahan semuanya itu. Kolose 3 ayat 14 mengatakan bahwa kenakanlah kasih. Jangan lupa, kenakanlah kasih untuk melakukan segalanya. Dan ini yang selalu saya pegang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Buat saya adalah, kalau saya bisa melakukan yang terbaik supaya orang-orang di sekitar saya damai, saya akan lakukan. Kalau kebahagiaan itu yang menjadi prinsip saya ketika saya dengar firman ini ya, saya dapat waktu itu meremah sekali. Kalau kedamaian, ketenangan, kebahagiaan ada di tangan saya, kedamaian orang lain, ketenangan dalam hidup orang lain, kebahagiaan orang lain, itu bisa saya usahakan dengan tangan saya akan perjuangkan. Dalam artinya adalah kalau saya harus mengalah sampai ke titik terendah, ibarat kata kalau kita bersujud sampai saya tengkurap gitu ya, saya akan lakukan. Kenapa? Tujuan saya bukan manusia itu. Saya lakukan itu karena Allah pun terlebih dahulu udah melakukannya untuk saya. Makanya saya katakan, kalau kalian ingat beberapa pertemuan saya pernah katakan bahwa bagaimana Yesus hidup jadi manusia, dan saya lihat di firman Tuhan itulah yang tertulis, saya akan lakukan dengan cara yang sama. Bagaimana ketika Yesus sebagai manusia, dia disakiti tetapi dia mengampuni, saya akan lakukan hal yang sama. Bagaimana ketika Yesus jadi manusia, dia mencuci kaki murid-muridnya. Satu persatu dia cuci. Saya pun akan melakukan yang sama. Artinya adalah, milikilah hati yang rendah. Kita ini manusia, mungkin cuma secara status orang itu lebih tinggi, lebih kaya gitu ya. Tetapi pada dasarnya Tuhan kan gak melihat itu. Tuhan itu kan pemilik segalanya, bukankah dia bisa membalikkan keadaan segampang kita celikan mata? Bisa. Oleh sebab itu, bertobatlah, berilah dirimu untuk dipenuhi Roh Allah, berikan dirimu dibaptis sama seperti Yesus dibaptis, hiduplah dalam firman Tuhan, dan jadilah manusia yang hidup di dalam firman Tuhan. Oke, sampai di sini pertemuan kita yang membahas tentang pertobatan kali ini. Cukup panjang ya, karena buat saya banyak pengalaman-pengalaman hidup yang ya saya sendiri mengalaminya gitu loh. Dan saya juga berharap kalian menyadari bahwa kita ini manusia yang gak bisa apa-apa tanpa Allah. Sama sekali gak bisa. Mau setinggi apapun kita sekolah, mau setinggi apapun pendidikan kita, mau sebesar apapun kekayaan kita, itu akan bisa hilang sekejap mata kalau Roh Allah tidak bersama-sama dengan kita.
Oke, semua materi ini tetap ada di e-learning dan ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.